Oke, sekarang kita akan mulai praktikum ya, mulai bermain dengan si Pandas ini. Nah, jadi ini ada beberapa kode yang kalian bisa gunakan. Saya akan share screen gitu ya, seperti biasa. Ini akan saya berhentikan dulu. Sudah lihat ya? Sudah. Jadi ini ya, yang perlu kalian lakukan, oh ya, satu lagi. Jadi kalian perlu ngedownload data. Jadi ada di sini ya, kalian langsung ke modul 17. Lalu di sini ada slide dan di sini ada data yang perlu Anda gunakan ya. Itu dalam bentuk zip ya. Lalu saya sudah taruh kalau data saya itu ada di sini. Jadi Anda harus tahu Anda naruh datanya di mana. Jadi ini yang out ini adalah hasil ya. Jadi yang penting itu Anda lihat di sini ada yang yaitu CSV ya, comma separated value, ada yang XLS. Jadi ini dua file berbeda ya. Ini XLS, ini yang CSV. Jadi ada dua data ya, judulnya data, ada dua data medali ya. Nah, nanti data-data inilah yang akan kalian gunakan untuk praktikum. Oke. Jadi kita balik lagi ke sini, kita buka Jupyter-nya. Nih ya. Nah, jadi kalian tinggal ini diambil aja gitu ya. Tinggal mempermudah kita copy gitu kan. Nah, lalu kita play. Ups, ada yang error. Berarti oh iya, source-nya ya. Jadi kalian pertama-tama itu harus Oke, kita belum impor pandanya. Jadi ini belum keambil. Jadi ada import pandas SPD ya. Lalu kalian memasukkan ini sebenarnya kayak kalian bikin matrix kan ya. Jadi bikin data gitu kan. Lalu kita simpan dia sebagai data frame dan kita lalu print. Jadi sesimpel itu ya. Jadi kita bisa lihat di sini ini data-datanya, name-nya ini ya. Kita bisa lihat name-nya ada 3. Namanya juga ada 3, ada Binbin, Atung, dan Kakak, dan ada nilai PTB. PTB itu sebenarnya pengkom sih ya. Jadi itu nama yang dulu. Nah, kalau yang 0 sampai 2 ini adalah indeks dari Python-nya sendiri. Jadi ingat-ingat bahwa Python itu melihat indeks dari angka 0. Jadi ini data ke-0, data kedua, dan data ketiga. Ini adalah judul dari setiap kolomnya. Ya. Jadi itu adalah judul dari datanya, bukan datanya. Gitu ya. Datanya itu adalah yang ada di array-array ini. Gitu ya. Jadi array pertama, array kedua, array ketiga, akhirnya dia jadi matriks. Lalu kita lanjut lagi, ada apa lagi di sini? Ada data lainnya, kita ambil, lalu kita mainkan. Oh ya, kita belum minta print, jadi kita print ya. F2. Nah, inilah, jadi ya. Jadi untuk one, datanya itu adalah serial 1, 2, 3. Untuk two, datanya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, karena tidak ada data keempat di serial yang one, dia akan ngasih NaN. NaN itu adalah not a number. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi itu untuk membuat sebuah data frame. Lalu kita juga bisa membaca dan menampilkan data. Ini adalah data yang tadi kita simpan. Nah, itulah kenapa kalian harus tahu alamat data kalian di mana. Karena ini akan saya ambil ya. Lalu kita akan baca yang CSV dulu ya. Kita cari data yang medali. Data yang medali saya itu ada di sini. Ini yang CSV ya. Cara termudah itu pokoknya properties gitu kan. Saya copy di sini. Lalu saya ambil. Nah, kita harus lihat dulu ya bahwa tadi garis miringnya itu adalah yang ke kanan ya. Nah, kayak gini. Sementara kalau misalnya saya paste di sini, garis miringnya itu yang ke sini, yang ke kiri gitu ya. Jadi semua ini harus kalian ganti. Oke. Semua ini harus kalian ganti. Dan tadi data CSV-nya adalah data medali. Oke. Lalu baru kita mainkan dan inilah data medali tersebut. Kalian bisa iseng-iseng cocokin gitu ya. Ini data medali yang ke load, lalu saya buka aja CSV-nya gitu ya. Bukan, ini data lain. Oh, ini data, sorry. Medali ya, kita mau ambil medali. Nah, inilah data medali kalian ya. Ingat aja ini ada ranking satunya China, ranking 2 Jepang, ranking ketiganya Republic of Korea. Jadi kita balik lagi. Ups, ini. Ya, China, Jepang, dan Republic of Korea. Jadi udah benar ya. Lalu selanjutnya kita juga bisa ngambil
kita baca data yang dari spreadsheet. Kalau tadi kan dari CSV, sekarang dari spreadsheet. Berarti kita ambil alamat yang sama ya. Ini. Lalu namanya XLSX. Oke. Ini silahkan dimainkan. Nggak ada yang salah. Ini harusnya enter. Ya, betul. Mari kita mainkan. Ya, itulah dia. Gitu ya. Jadi, kita lihat bahwa sheet pertama itu ternyata hanya memuat 0 sampai 9. Apakah benar? Gitu ya. Coba kita buka. Ini adalah, nah, kita ambil sheet 1, ternyata benar gitu ya. Cuma sampai di PRK. Oke. Kita baca di sini, ya ternyata benar sampai di PRK doang. PRK itu Korea Selatan, Korea Utara by the way. Oke, lalu kita juga bisa nulis data gitu ya. Misalnya kita sudah kita mau nulis data dalam arti kita pengen bikin data baru ya, bikin data CSV. Nah, itu kita bisa bikin seperti ini gitu ya. Jadi kita bikin lagi, kita ambil lagi alamatnya yang sama. Ya, DF3 itu berarti yang ini ya. Kita pengen bikin data CSV ini menjadi ya data CSV lagi, balik lagi gitulah ya. DF3 itu CSV, apakah ada yang harus kita lakukan? Ya, DF3 udah terdefinisi dulu ya. Jadi kita play. Nah, kita akan lihat nih data yang baru kan ya. Lalu ada medali out, kita bisa langsung buka. Nah, ini dia ya. Ini adalah data yang kalian tulis gitu. Jadi kayak data baru. Lalu kita bisa ngapain lagi? Kita bisa juga nge-save data itu menjadi spreadsheet gitu ya. Kalau tadi kan menjadi CSV. Nah, sekarang jadi spreadsheet. Kita ambil aja, lagi-lagi alamatnya kita ambil yang benar. Ini ya. Jadi ada kita cuma nulis sheet 1 dan sheet 2 aja gitu ya. Kita mainkan. Sekarang kita cek ini ya. Nah, inilah gitu ya. Jadi benar-benar cuma sheet 1 dan sheet 2 yang ditulis. Gitu ya. Sheet 1, sheet 2. Kita cocokin juga dengan data inputnya ya. Sheet 1 dan sheet 2. Oops, ada yang salah nih. Berarti ya. Ada yang salah. Berarti DF4. Oh, data yang sama di sheet lain. Ya, benar. Data yang sama di sheet lain soalnya. Oke, karena kita tadi cuma ngambil data yang ini doang, yang DF4 doang. Ya, jadi kelihatanlah bahwa dia itu bentuknya mana tadi? Ini ya. Nah, loading. Nah, seperti ini. Jadi data yang sama tapi di 2 sheet berbeda. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kita pengen select data gitu ya. Select data kita bisa ngambil seperti ini aja. Jadi artinya ini kita ngambil hanya ambil dari baris kelima gitu ya. Berarti kita ambil dari indeks keempat. Nah, begitu ya. Kita ngambil hanya dari nomor indeks keempat, yaitu baris ranking 5 gitu ya, sampai yang terakhir. Lalu kita bisa juga ngambil misalnya baris kelima sampai 8 aja gitu ya. Berarti kan 8 gitu ya. Kayak gitu. Ya, indeksnya 7. 8 itu artinya 8 udah nggak ditulis lagi gitu ya. Lalu kita bisa juga ngambil semua barisan dimulai dari baris ke 8, gitu kan? Semua baris sampai ke 8 balik. Jadi 0 sampai 8, 8 selesai, gitu ya. Lalu kita juga bisa melakukan data frame location. Nah, data frame location ini mengakses baris dan kolom berdasarkan labelnya. Nah, jadi misalnya kita ngambil ini ya, data baris keempat tapi kolom country-nya aja. Nah, kita bisa lihat ya, data baris keempat itu adalah ini, dan ini adalah Indonesia, gitu ya. Jadi country-nya aja diambil. Lalu kita juga bisa ngambil misalnya data dari baris keempat ya, indeks ketiga, gitu kan, sampai dengan ke-10, indeks ke-9, kita ambil kolomnya country sampai bronze aja, gitu ya. Nah, kita print, kira-kira kayak gitu. Jadi hanya country, gold, silver, bronze.
untuk ranking dan totalnya nggak di print gitu ya. Dan kita hanya ngambil 3 sampai 9. Jadi kayak operasi matriks sebenarnya ya, nggak jauh beda. Lalu selanjutnya ada juga kita ambil berdasarkan kondisi ya. Jadi misalnya kita pengen ngambil data dengan jumlah medali perunggu 0 gitu ya. Jadi kita cuma pengen ngambil data-data yang jumlah perunggunya tuh 0 aja. Nah ini semuanya bronze-nya 0. Kita juga bisa ngambil misalnya semua yang total medalinya lebih atau sama dengan 50. Kita bisa print. Ya. Nah tuh gold-nya semuanya ada. Oh total. Total medali, bukan gold ya. Total medali. Jadi lebih atau sama dengan 50. Jadi hanya 73. Lalu di sini juga bisa yang hanya mendapat perunggu. Gitu ya. Ya, jadi gold sama silvernya harus 0. Lalu kita juga bisa ngambil negara yang tidak mendapatkan medali emas atau perak atau perunggu. Gitu ya. Jadi yang ada salah satunya 0 aja. Kita bisa lihat ini silvernya 0, ini bronze-nya 0, ini gold-nya 0, dan lain-lain sebagainya. Pasti ada yang 0, 0, 0. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, sekarang yang perlu kalian lakukan adalah coba gitu ya, tuliskan perintah dan tuliskan hasilnya untuk beberapa perintah berikut. Pertama, tampilkan data 10 ranking pertama, gampang ya, tinggal ngambil yang sebelumnya tadi. Lalu daftar negara ranking 11 sampai 20 gitu kan, tapi ini nama negaranya aja yang tampilkan. Yang ketiga, tampilkan data negara yang mendapatkan 1 medali emas. Ya, itu juga tinggal ngambil dari yang sebelumnya. Dan terakhir, tampilkan data negara dengan total perolehan medali lebih dari 20, tapi jumlah perolehan medali emasnya kurang dari 5. Nah, mulai kompleks nih ya. Lalu selanjutnya, Anda diharapkan untuk bikin tampilkan data yang mendapatkan hanya 1 medali emas. Gitu ya. Contohnya kayak gini. Oh enggak, ini enggak dibikin, ini cuma contoh aja. Oke, jadi misalnya di print aja gitu ya, yang hanya 1 medali emas. Kayak gini. Ya, jadi silahkan dikerjakan. Nanti kita akan bertemu lagi di sesi selanjutnya.